Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Road to PTN. Perkenalkan, saya Astrianti, biasanya dipanggil Astri, alumni Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekedar informasi, saya juga adalah lulusan terbaik 2 tingkat Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, dan kesibukan saya selama ini sibuk menjadi admin salah satu yayasan pendidikan. Kemudian pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman selama berkuliah, kemudian keseruan dan motivasi saya selama berkuliah. Tentu di tengah-tengah perkuliahan itu banyak sekali rentetan kejadian, peristiwa yang membuat kita down, membuat kita tidak semangat untuk belajar, tidak semangat berkuliah. Tetapi di balik itu semua, kembali lagi bahwa kita punya motivasi, apa yang menjadi penguat kita. Jadi saya juga menjadi seorang mahasiswa adalah suatu keuntungan untuk saya, keberuntungan saya menerima beasiswa bidik misi dari Kemenristek Dikti. Tentu saya dengan adanya beasiswa ini saya tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi saya berpeluang untuk berprestasi, menginspirasi, berkarya, dan mengembangkan diri tentunya. Pada awal masuk perkuliahan semester 1, saya sudah merancang kegiatan-kegiatan apa saja yang harus saya lakukan. Jadi selama saya semester 1 itu saya tidak pernah lepas yang namanya buku. Saya selalu belajar dimanapun itu. Ketika saya di kampus, saya harus membawa buku, baik itu buku pelajaran atau buku bacaan novel. Pokoknya saya harus belajar dan membaca. Itu yang saya tanamkan sejak awal saya berkuliah. Saya sangat pemburu akademik waktu awal-awal perkuliahan. Semester 1, semester 2 sibuk belajar, sibuk mengajar akademik dan memperbaiki nilai-nilai saya, mengejar nilai. Tapi naik semester 3, pada akhirnya banyak senior yang mengajar saya untuk berorganisasi. Nah, di semester 3 saya berorganisasi, pikiran saya mulai terbuka bahwa kita untuk berprestasi, menginspirasi dan berkarya tentu saja bukan hanya di bangku perkuliahan, tetapi kita juga harus bisa berkecimpung di luar sana, di masyarakat. Nah, salah satunya adalah berorganisasi, karena bersosialisasi dengan orang-orang di luar itu tentunya tidak diajarkan di bangku perkuliahan, tetapi kita bersosialisasi itu diajarkan di organisasi. Karena di organisasi kita diajarkan menjadi seorang pemimpin, leadership, bagaimana caranya mengolah kepercayaan diri, public speaking, semuanya diajarkan di sana. Saya tidak menyanyikan waktu, saya belajar di organisasi, dan selama berorganisasi saya tidak meninggalkan akademik. Tetapi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mengimbangi antara akademik dan organisasi. Jadi saya tidak ketinggalan mata kuliah, tidak ketinggalan nilai, tetapi saya juga aktif selama di kelas dan juga aktif di organisasi. Yang saya lakukan adalah manajemen waktu. Ketika teman-teman saya sibuk untuk pulang kuliah, istirahat, hangout dan sana sini, saya tidak melakukan itu, tetapi saya melakukan belajar. Saya membaca buku, saya pergi ke perpustakaan untuk belajar, karena saya punya bukan tekanan sih sebenarnya, cuma punya acuan bahwa saya adalah mahasiswa penerima beasiswa, dan seharusnya saya memperlihatkan bahwa saya adalah berhak, dan bahwa saya adalah orang yang betul-betul memperlihatkan bahwa seorang mahasiswa penerima beasiswa itu harus cerdas, harus berkarya dan berprestasi. Nah, akhirnya setelah waktu itu nilai
saya aman-aman saja, organisasi juga berjalan. Di tengah-tengah perjalanan perkuliahan saya mencoba peruntungan kembali, yaitu mengikuti program kemahasiswaan, yaitu salah satunya program bergengsi dari Kemenristek-Dikti, yaitu mengikuti program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut PKM. Nah, di PKM itu betul-betul bagaimana mahasiswa itu diasah tingkat keilmiahannya, tingkat bagaimana dia meriset keilmuan. Nah, ketika saya mengikuti itu, akhirnya saya mendapatkan juara favorit sampai ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Saya mendapatkan juara favorit kategori presentasi. Itu adalah satu kebanggaan juga untuk saya, dan alhamdulillah bisa mendapatkan itu. Padahal awalnya saya tidak percaya bahwa saya bisa mendapatkan prestasi itu. Selanjutnya saya tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Saya selanjutnya mencoba lagi di fakultas itu. Setiap di universitas itu tentunya, di setiap universitas itu tentunya ada yang namanya mahasiswa berprestasi. Nah, atau biasa yang disebut dengan Mawapres. Nah, saya mengikuti ajang itu lagi. Saya mengikuti mengikuti Mawapres itu, mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Dan alhamdulillah saya juga terpilih lagi menjadi mahasiswa berprestasi terbaik 1 tingkat Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada saat itu saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, karena banyak sekali teman-teman mahasiswa yang memiliki prestasi yang jauh lebih banyak dibanding saya, dan kemudian tingkat kepercayaannya juga lebih baik dibanding saya. Tetapi ya alhamdulillah, luar biasa sekali, itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Saya dipercaya juga untuk mewakili tingkat fakultas ke universitas. Nah, selanjutnya berselangan selama saya berkuliah, saya juga aktif berkarya. Nah, berkaryanya apa, teman-teman? Saya selama berkuliah aktif di dunia kepenulisan, aktif di organisasi kepenulisan, yaitu Forum Lingkar Pena. Nah, Forum Lingkar Pena ini membuat saya teracuh untuk membuat sebuah karya sastra. Nah, karya sastra ini yang pertama, saya sudah menerbitkan beberapa buku, yaitu buku antologi, dan mendapatkan juara sastra di bidang kepenulisan, baik itu juara musikalisasi puisi, juara resensi buku, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya selama berkuliah tentunya banyak sekali tantangannya. Di balik semua saya dapatkan itu, banyak sekali tantangan yang saya dapatkan. Mulai dari kita tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya. Tantangannya tentu saja banyak sekali. Mulai dari rasa malas, saya sebagai manusia biasa, saya juga malas, terkadang malas. Tetapi saya selalu memotivasi diri saya bahwa tidak ada yang bisa mengubah hidup kamu kecuali diri kamu sendiri. Itu yang selalu saya pegang. Dan kemudian saya memiliki orang tua. Salah satu motivasi saya juga adalah saya selalu berpikir bagaimana saya mengubah nasib diri saya sendiri dan orang tua saya. Motivasi saya yang pertama adalah orang tua dan berpegang teguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah tidak ada yang bisa
jadi memiliki banyak sekali hal-hal yang luar biasa sekali saya dapatkan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Kemudian motivasi saya tentunya saya kembali pada motivasi saya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu